Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, praktikan Laboratorium Statistika Industri 2024. Selamat datang di modul 4, uji validitas dan reliabilitas. Di sini aku Yani akan menjelaskan teori mengenai uji validitas dan reliabilitas serta running software mengenai bab 4. Dan di akhir video nanti akan terdapat sebab wajib yang harus kalian cantumkan pada jurnal kalian nanti. Oke, pertama-tama terdapat tujuan praktikum pada modul 4 kali ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara validitas dan reliabilitas, kedua untuk mengetahui instrumen penelitian uji validitas dan uji reliabilitas, dan ketiga untuk menguji apakah suatu angket dikatakan valid dan reliable menggunakan software SPSS. Untuk validitas sendiri, validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur mampu melakukan fungsi ukurnya, di mana uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen dapat dikatakan valid atau tidak valid dalam mengukur suatu variabel penelitian. Jadi semakin tinggi validitas instrumen menunjukkan semakin akurat mengukur suatu data, di mana validitas ini dilihat R hitungnya, jadi percent correlation. Untuk rumusnya sendiri, seperti berikut, dengan N sama dengan jumlah observasi atau responden, X skor total yang diperoleh dari suatu item variabel X, dan Y skor total yang diperoleh dari seluruh item variabel Y. Untuk kriteria uji validitas sendiri, yaitu untuk membandingkan nilai R hitung atau Pearson correlation dengan R tabel yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur di mana item pertanyaan dapat dikatakan valid atau tidak dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Untuk reliabilitas sendiri, yaitu pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Perhitungan reliabilitas hanya bisa digunakan atau dilakukan jika variabel pada kuesioner tersebut sudah valid. Jadi, sebelum dilakukannya uji reliabilitas sendiri, harus dipastikan bahwa kuesioner yang kalian ambil itu sudah valid. Kalau misalkan belum valid, berarti item pertanyaan itu harus dihapus terlebih dahulu sehingga dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas sendiri. Untuk uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan rumus atau formula Cron-Batch alpha. Dengan rumus berikut, dengan K sama dengan koefisien reliabilitas alpha Cron-Batch atau Cron-Batch alpha. Dengan X kuadrat sama dengan jumlah item soal, dan ST kuadrat sama dengan jumlah varian skor tiap item. Selanjutnya, kriteria uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cron-Batch alpha dengan taraf signifikan. Taraf signifikannya itu dapat digunakan 0,5, 0,6, hingga 0,7. Tapi di praktikum modul 4 ini digunakan taraf signifikan sebesar 0,6. Untuk instrumen atau jenis-jenis dari uji validitas sendiri terdapat 3, yaitu Citation Validity, di mana alat pengukuran yang baru sudah tepat sesuai dengan instrumen pengukuran lainnya. Kemudian Content Validity, di mana apakah pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner mencakup semua materi, dan yang terakhir itu Construct Validity, berfokus sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran. Dan selanjutnya terdapat instrumen uji reliabilitas. Terdapat 3, yaitu reliabilitas tes ulang atau retest, di mana mencobakan satu jenis instrumen ke beberapa pada responden yang sama. Yang kedua yaitu reliabilitas ekuivalen, dengan mencobakan instrumen yang berbeda tetapi sebanding. Dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Dan yang terakhir, reliabilitas konsistensi internal, dengan mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Parameter yang digunakan dalam praktikum modul 4 ini untuk uji validitas sendiri
R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item atau kuesioner dinyatakan valid. Sebaliknya, R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dikatakan tidak valid. Dengan R tabel digunakan DF atau degree of freedom sama dengan N jumlah skor dikurangi 2. Untuk nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, di mana item tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, item tersebut dikatakan tidak valid. Dan yang terakhir, parameter yang digunakan untuk uji reliabilitas sendiri. Yang pertama, nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6, item tersebut dikatakan reliable, dan sebaliknya, nilai Cronbach alpha lebih kecil daripada 0,6, maka item tersebut tidak reliable. Oke, sebelum memasuki penjelasan running software, aku bacakan terlebih dahulu soal praktikum yang ada di modul 4. Mixu adalah perusahaan es krim yang menjual beberapa jenis es krim dan minuman penyegar lainnya. Saat ini, Mixu sedang dalam tahap peningkatan mutu dan kualitas produk perusahaan. Untuk itu, para peneliti di perusahaan Mixu ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap fasilitas dan pelayanan yang ada pada gerai Mixu untuk dapat melakukan perbaikan sistem pada perusahaan. Setiap pelanggan diberi kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat pelanggan terhadap variabel-variabel tentang gerai Mixu. Berikut ini beberapa variabel yang digunakan. Pertanyaan yang ada pada soal praktikum ini terdapat 15 pertanyaan dengan skala yang digunakan sebanyak 5 atau skala lingkar. Untuk pengolahan data di modul 4 kali ini digunakan software SPSS. Sebelumnya, kalian sudah diminta untuk mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner. Jadi, hasil kuesioner yang telah kalian dapatkan bisa langsung dikopas di data view seperti ini. Jangan lupa tambahkan kolom total pada SPSS maupun di Excel kalian. Untuk variabel di atas ini bisa diedit ke variabel view di bagian nama. Untuk di SPSS sendiri ini tidak bisa menggunakan spasi, jadi spasinya ini diganti ke underscore. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan spasi, itu data kalian itu bakal error, jadi tidak bisa baca. Untuk desimalnya sendiri ini bisa diganti ke 0 untuk mempermudah kalian dalam pengolahan data saja. Untuk measure-nya bisa kalian ganti ke nominal dan scale. Untuk scale-nya ini ke variabel dan total, karena di kuesioner yang kalian sebarkan itu menggunakan skala lingkar. Oke, selanjutnya balik ke data view untuk melakukan uji validitas. Pertama-tama klik Analyze, kemudian klik Correlate, divariate. Nah, untuk variabel scale itu bisa langsung kita pindah ke sebelah kanan atau ke ruas kanan. Untuk correlation coefficient ini centang di bagian Pearson. Untuk tes signifikansi kita pilih yang two-tail karena kita menggunakan signifikansi uji dua arah. Untuk flag signifikansi ini kita centang juga. Langsung klik OK. Langsung keluar outputnya. Di sini terdapat variabel atau item pertanyaan kita. Di sini terdapat Pearson correlation atau R hitung, kemudian ada output signifikansi, dan N. N ini jumlah responden kalian. Untuk membacanya bisa langsung ke kolom total. Untuk nilai R hitung tadi variabel gerai mudah ditemui itu terdapat 0,581 dan nilai signifikansinya sebesar 0. Untuk sebelum mengetahui valid atau tidaknya, untuk di uji validitas sendiri ini kan parameternya yaitu R hitung lebih besar
R tabel, maka variabel bisa dikatakan valid dan signifikansi lebih kecil daripada 0,05, baru variabel dikatakan valid. Nah, karena itu kita tentukan terlebih dahulu nilai R tabelnya. Kita buka kolom atau tabel R, di mana kita bisa baca melalui kolom DF ini dan tingkat signifikansi uji dua arah. Untuk signifikansinya kan dipakai 0,05. Jadi kita lihat di kolom 0,05. Untuk DF-nya sendiri, rumusnya N-2, di mana N-nya sebesar 50 dikurangi 2, jadi 48. Kita langsung lihat kolom seperti ini. Jadi dapat dilihat bahwa R tabelnya 0,2787. Jadi nanti jangan lupa kalian screenshot, kalian highlight, uh, kalian cantumkan di lampiran kalian. Jadi nilai R tabelnya diketahui 0,27, 2,8. Kita kembali ke output 0,28. Nah, 0,28 ini kan lebih kecil daripada R hitung, berarti dia apa? Variabelnya valid. Kemudian signifikansinya juga lebih kecil daripada 0,05. Berarti variabel ini juga dikatakan valid. Untuk variabel yang pertama, yaitu gerai mudah ditemui, variabelnya valid. Jadi kalian nanti bisa analisis sampai variabel kalian terakhir, bisa dilihat variabel itu valid atau tidak. Kalau misalkan variabel kalian tidak valid, maka kalian tuh harus uji validitas ulang kembali dengan menghapus variabel yang tidak valid. Jadi variabel kalian itu tadi kalian hapus dulu di bagian yang tadi, yang kalian pindahkan ke ruas kiri, kemudian kalian analisis kembali. Seperti itu. Karena kalau misalkan uji reliabilitas itu datanya itu harus valid semua. Seperti itu. Kemudian kita analisis uji reliabilitas pada kuesioner ini dengan klik Analyze, kemudian ke Scale, kemudian ke Reliability Analysis. Seperti tadi, variabel scale dipilih. Untuk totalnya tidak perlu dicantumkan, jadi ini variabel pertanyaannya aja. Kemudian untuk modelnya kita gunakan alpha karena pada uji reliabilitas ini kita menggunakan formula atau rumus convex alpha. Kemudian klik statistik, kemudian centang di scale if item delete, continue, dan OK. Ini untuk output uji reliabilitas, ini bisa dilihat case valid. Jadi sebanyak 50 responden kalian atau responden di soal praktikum ini bisa dikatakan valid semua sebesar 100%. Nah, ini excluded ini untuk yang miss atau yang hilang. Dalam data ini tidak ada yang miss, jadi valid semua. Selanjutnya di reliabilitas statistik. Nah, untuk data ini bisa dilihat convex alfanya sebesar 0,946 dari 15 pertanyaan. Jadi 0,946 ini kan lebih besar daripada 0,6. Sesuai parameter uji reliabilitas sendiri, yaitu convex alpha lebih besar daripada 0,6, dikatakan reliable. Maka convex alpha pada data ini bisa dikatakan reliable. Untuk output yang kalian cantumkan di jurnal kalian itu reliability statistik dan correlation ini. Itu. Oke.
Yang terakhir, terdapat sebab wajib yang harus kalian cantumkan pada jurnal kalian. Yang pertama, validitas. Kedua, instrumen uji validitas. Ketiga, kriteria uji validitas. Empat, reliabilitas. Lima, instrumen uji reliabilitas. Enam, kriteria uji reliabilitas. Sekian video pemaparan modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.